Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imad Sophia, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan uji non-parametrik dengan menggunakan software SPSS. Uji non-parametrik yang akan dibahas terbatas pada dua sampel, yaitu uji non-parametrik dua sampel independen atau uji Mann-Whitney dan uji non-parametrik dua sampel berpasangan atau uji Wilcoxon. Nah, sebelum ke langkah-langkah pengujiannya, kita perlu tahu dulu pengertian dari uji non-parametrik. Untuk itu, simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud uji non-parametrik? Jadi, uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data seperti data populasinya harus berdistribusi normal dan juga tidak memiliki persyaratan data seperti datanya diambil secara random. Jadi, untuk uji non-parametrik ini datanya tidak diambil secara random juga bisa ya. Nah, biasanya datanya itu berskala nominal atau ordinal. Seperti yang tadi sudah disebutkan, uji non-parametrik yang akan dibahas yaitu uji non-parametrik dua sampel independen atau uji Mann-Whitney dan uji non-parametrik dua sampel berpasangan atau uji Wilcoxon. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen atau tidak berpasangan jika asumsi dalam statistika parametriknya tidak dipenuhi. Misalnya, data berbentuk ordinal atau nominal, data tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Nah, untuk uji Wilcoxon atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya sudah memiliki contoh kasus di mana penyelesaiannya akan menggunakan uji Mann-Whitney. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes matematika di mana proses pembelajarannya dilakukan secara online dan dilakukan secara langsung di kelas. Oleh karena itu, ia mengambil sampel sebanyak 10 siswa untuk diberikan pembelajaran matematika secara online serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pembelajaran matematika secara langsung di kelas. Perlakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, kedua kelompok diberi tes yang sama, adapun skor yang diperoleh kedua kelompok adalah sebagai berikut. Ini skornya ya. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah sampel untuk uji Mann-Whitney tidak harus sama. Jadi, sah-sah saja jika mengambil 10 sampel untuk pembelajaran online dan 9 sampel untuk yang pembelajaran langsung di kelas. Jadi sampelnya itu boleh sama, boleh juga tidak sama ya. Nah, berikut akan dijelaskan langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan menggunakan software SPSS. Langkah yang pertama, kita perlu merumuskan hipotesis. Di sini sudah saya rumuskan bahwa H0 itu mu X sama dengan mu Y, yang artinya pencapaian siswa yang proses pembelajarannya secara online sama dengan siswa yang proses pembelajarannya secara langsung di kelas. Nah, untuk H1-nya, mu X tidak sama dengan mu Y, yang artinya pencapaian siswa yang proses pembelajarannya secara online berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya secara langsung di kelas. Kemudian, setelah merumuskan hipotesis, kita harus menentukan taraf signifikansinya atau alfanya. Di sini ditentukan bahwa taraf signifikansinya yaitu 5%. Untuk selanjutnya, kita lakukan uji dengan software SPSS. Nah, setelah dilakukan uji, kemudian kita berikan kesimpulan hasil pengujian. Nah, sekarang kita akan coba untuk mempraktekannya ya secara langsung.
Untuk selanjutnya beralih ke uji Wilcoxon. Saya ingatkan kembali bahwa uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Nah, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon juga idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Nah, di sini sudah ada contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan uji Wilcoxon. 11 orang pria merespon suatu angket sikap yang dirancang untuk mengevaluasi kecenderungan mereka dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip. 1 bulan kemudian, mereka diajak menonton film yang mengilustrasikan cara-cara di mana wanita seringkali diperlakukan secara tidak adil dibanding seorang pria. 4 bulan kemudian, 11 subjek tersebut merespon kembali angket sikap tersebut. Skor-skor respon subjek sebelum dan sesudah menonton film adalah sebagai berikut. Yang ini yang sesudah dan yang ini yang sebelum. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah uji Wilcoxon dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan hipotesis. Di sini H0-nya itu mu X sama dengan mu Y. Artinya, rata-rata respon pria sebelum dan sesudah menonton film sama. H1-nya mu X tidak sama dengan mu Y, yang artinya rata-rata respon pria sebelum dan sesudah menonton film tidak sama. Nah, untuk selanjutnya tentukan taraf signifikansi. Nah, di sini ditentukan alfanya sama dengan 5%. Selanjutnya, lakukan uji dengan software SPSS. Nanti kita input data, kemudian analisis, dan nanti ada output datanya. Nah, yang terakhir memberikan kesimpulan hasil pengujian. Oke, baik, kita langsung saja mempraktekkan dengan menggunakan software SPSS. Disimak baik-baik ya.
Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.